Kata Nabi SAW dalam hadis ini, satu kaum yang beriman kepadaku tapi tak pernah jumpa denganku, dia lebih baik darimu ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia lebih baik darimu. Kenapa? Karena sungguh kalau engkau berislam dan berjuang bersamaku, kau bersamaku, kau jumpa denganku. Kalau kau beriman dan mau berkorban sampai lehermu menjadi tameng dan perisai diriku, karena kau bersamaku, melihat kebesaran Allah bersamaku. Tapi nanti kaum ini, kaum yang tak jumpa denganku tapi dia teguh beriman di atas sunnahku, dia lebih baik. Sekarang masalahnya semua mengaku kaumun tu'minu nabi walam tar. Semua mengaku kaum yang Nabi sebutkan, yang lebih baik itu. Terus tentu harus ada ciri-ciri kaum itu yang Nabi sebutkan. Yang Nabi sebutkan. Di antara ciri-ciri kaum itu adalah yang terus belajar urusan agama tanpa henti. Pelajari urusan agama tanpa henti, tidak pernah berhenti dalam satu. Sudah, ini sudah final. Sholat saya dari dulu seperti ini, sudah. Jangan. Untuk urusan agama sampai mati pun kita ngaji tidak akan tuntas. Terus ada, terus semakin banyak kitab yang kita baca, semakin ini yang belum, ini yang tidak. Sebagai contoh, Bu, ibu sudah berwudu, mau sholat, oke? Tiba-tiba datang suami menyentuh tanpa alas, batal atau tidak? Ibu batal, masya Allah. Pak Imam, batal. Jangan, ragu. Anda sebut batal tidak? Batal. Maaf, jangan batal. Jangan. Wah kan? Sempat ini dibahas, bertinju kita, bertinju. Awak mau wudu, mau sholat, dah berwudu, datang abang. Hei, abang nih, awak dah ambil wudu. Oh, jadi batal ya? Ambil wudu lagi. Datang abang. Hei, sengaja suami awak menggoda kita hari itu. Batal? Batal? Batal. Kata Ananda Sepol, enggak batal. Kenapa? Itu bini kita. Kalau nyentuh tuh mbak jamu yang jualan yang enggak, itu mungkin batal. Itu bini kita. Halal. Hah? Halal. Enggak batal. Mana dalilnya? Keluar dalil hadis, keluar dalil Al-Quran. Yang tadi batal, keluar dalil hadis, keluar dalil Al-Quran. Mau bertinju? Mau bertinju? Hah? Nah, tapi karena memang Allah tutup rasa malu kita sampai Allah tunjukkan kesombongan, kesombongan dan bagaknya kita. Ingat, tidak ada sebuah keburukan dari kesombongan kecuali menghancurkan itu. Menghancurkan. Iblis laknatullah sebutkan makhluk paling alim sebelum penciptaan Nabi Adam. Makhluk paling alim itu artinya paling pintar. Siapa? Iblis. Makhluk paling soleh, Iblis. Lihat, Azazil nama aslinya, oke? Dari bangsa jin. Paling alim, paling soleh, Azazil. Karena kealimannya dan kesolehannya, Allah berikan fasilitas. Dengan Nabi Adam sama-sama sekali melakukan kesalahan. Kesalahan Nabi Adam, jangan kau dekati pohon itu. Adam tergoda dengan bininya, didekati pohon itu. Iblis, apa kesalahannya? Mana lebih parah? Kesalahan Nabi Adam atau kesalahan Iblis? Dalam ilmu sejarah, apa kesalahan Iblis? Coba sebutkan.
Kesalahannya cuman dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya kan? Perintah Allah dia tidak sujud. Tapi iblis punya dua alasan. Ini komandan. Tembak dia. Contoh. Untuk menghilangkan barang bukti. Tembak dia. Kata ini, siap dan. Tapi berikan alasan untuk saya eksekusi dia. Siap dan. Tapi berikan alasan untuk saya eksekusi dia. Komandan yang memerintahkan akan cari alasan. Kalau dia tidak mati, semua institusi kita akan hancur. Maka gugurkan satu, terselamat 1000. Alasan diplomatis. Siap dan. Maka dibunuhnya. Ini bisa dialog seperti itu. Tapi iblis kepada Allah ketika disuruh sujud, iblis menyatakan dua alasan. Ya Allah, ini Adam ya Allah. Adam ini dari tanah busuk, hina. Betul? Kata siapa itu? Kata iblis. Ini Adam ya Allah, dari tanah, letaknya di bawah, lumpur, busuk, hina, kita injak-injak. Aku ya Allah, khalaqtani minan nar, kau ciptakan dari api. Adam dari tanah. Mana yang lebih mulia, api atau tanah? Mana yang lebih mulia, api atau tanah? Kok ragu? Hah? Busuk, hina, diinjak-injak. Kata beliau yang mulia tanah. Kata iblis? Api. Lihat. Iblis berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, seakan-akan menunjukkan kepada Allah, api itu lebih baik dibanding tanah. Kenapa pula aku harus sujud kepada tanah? Kalau aku perintahkan yang lain sujud kepada Jibril, mungkin aku akan sujud ya Allah, karena Jibril dari cahaya, Jibril dari cahaya, aku dari api, aku akan sujud kepada Jibril. Tapi kalau kepada Adam tidak ya Allah. Lihat, kalau Tuhan itu Pak Presiden, Tuhan itu komandan, dia akan dengar alasan ini. Iya juga ya, tanah di bawah diinjak-injak, busuk, hina. Api mulia. Saking mulianya disembah. Ada orang yang menyembah tanah? Tidak ada. Yang menyembah api ada. Lihat, kalau logika, maka logika iblis lebih jalan, lebih cerdas. Tapi iblis lupa bahwa teman dialognya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan tanah lebih mulia, karenanya tanah bisa digunakan untuk tayamum. Tanah bisa digunakan untuk obat kena racun. Kalau di kampung monyet makan pisang, monyet makan buah bentimun, nah kita kasih racun. Kasih racun, pisang dibelah, kasih racun. Monyet makan racun sampai di pokok, dia tahu itu racun, mati rasa. Kemana yang pergi? Kemana monyet untuk cari obat? Dia lari ke bawah. Dia makan tanah. Dia makan tanah, Pak. Dengan makan tanah, racunnya luntur. Dihisap oleh tanah. Bukankah tanah juga digunakan untuk tayamum? Bukankah tanah juga digunakan untuk menyamak? Menunjukkan Allah berikan kemuliaan kepada tanah. Dalam konsep Allah yang mulia tanah turab, tapi dalam otak iblis api. Sebab itu ketika ditanya kepada ibu, mana yang lebih baik, lebih mulia, tanah atau api, ibu jadi ragu. Yang mana ya? Dibilang tanah yang lebih baik, tapi jadi bawah hina busuk. Nampaknya api lebih baik. Tidak ada orang bisa tayamum dengan api. Ada yang bisa tayamum dengan api? Insya Allah melepuh. Taib? Ada orang yang berobat dengan api? Tak ada orang berobat dengan api.
Baik. Alasan kedua, coba lihat iblis. Alasan kedua, dia sampaikan dua alasan sekurang-kurangnya. Alasan kedua, ya Allah, bukankah engkau telah mengajarkan kepadaku tidak boleh sujud kepada makhluk, hanya boleh sujud kepada Khalik. Khalik yakni Allah sebagai pencipta. Makhluk semua yang diciptakan makhluk. Bumi makhluk, manusia makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk. Engkau yang mengajarkan kepadaku ya Allah, tak boleh sujud kepada makhluk. Oke, hanya sujud kepada Khalik, yakni dirimu. Untuk memuliakan perintahmu, aku tak sujud kepada Adam. Coba, cerdas? Cerdas enggak alasan iblis? Allah cerdas, ahi. Cerdas. Cerdas. Allah tidak butuh kecerdasan iblis. Allah butuh ketaatan sebagai makhluk. Ini intinya. Ada syariat Allah, hukum Allah. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Salat zuhur 4. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Salat zuhur 4 rakaat. Padahal zuhur itu waktu yang sibuk. Beliau di kantor, sibuknya bukan main. Yang ngajar, yang di pasar, yang di rumah, makanan dan disiapkan, jemput anak. Belum lagi. Kalau menurut akal kita, yang baik 2 rakaat itu waktu subuh atau waktu zuhur? Yang baik 2 rakaat itu menurut kesibukan kita, menurut akal kita, yang zuhur itu 2 rakaat atau zuhur 4 rakaat? Yang baik menurut akal kita, subuh waktunya santai, 4 rakaat enggak apa-apa. Zuhur waktu sibuk, orang cari nafkah, cari kerja, macam-macam kesibukan, maka 2 rakaat. Kenapa Allah tak buat begitu? Anda mau protes? Tak, karena ini syariat Allah. Kalau Allah berikan sifat iblis kepada kita, kita protes, ya Allah, bukankah engkau juga ciptakan kami untuk beraktivitas, dan beraktivitas adalah ibadah? Alangkah lebih baik zuhur itu cuma 2 rakaat, subuh kita buat 4 rakaat, sehingga lebih santai. Tapi kita tak lakukan itu karena kita taat atas perintah Allah. Allah tidak menghendaki kecerdasan kita, Allah tak menghendaki akal kita, tapi Allah hanya membutuhkan, menghendaki, ini perintahku, ini syariatku, ini sunnah nabiku, kamu terima atau tidak? Yang mukmin sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Yang menggunakan akal, dia tidak dengar dan tidak taati. Contoh yang lain, umroh, haji, boleh di Tanah Abang? Kok enggak boleh? Apa bedanya? Ada yang haji dan umroh itu di Batam. Ada beberapa tarekat tertentu. Siapa yang datang ke Batam, ke Tuan Guru, sama dengan pahala haji. Duduk di sini 40 hari, belajar agama dengan kami, maka dia dapat pahala haji, dapat pahala umroh, tidak perlu ke umroh. Atau kita buatlah Ka'bah sekitar sini. Silakan yang mau tawaf, tidak perlu ke Mekah, tidak perlu, sini aja. Ada yang mau? Tidak. Syiah sudah buat seperti haji. Minta kepada pemerintah Saudi, tahun ini Saudi yang menyelenggarakan haji, datang di 2 kota, kota Nabi Madinah dan kota Mekah. Tahun besok Iran yang menyelenggarakan, tempat dan fasilitasnya lebih hebat. Ada Ka'bah di sana. Ada yang mau? Lebih murah di situ. Lihat, ini syariat. Tak bisa ditukar umroh dan haji di 2 kota haram. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, sekarang ada kebijakan. Nggak perlu umroh, cukup saja ziarah ke makam-makam orang-orang soleh, 40 kali ziarah sudah dapat pahala haji. Lihat Bu,
Ada yang seperti itu. Ini kesombongan dalam bidang ilmu, kesombongan keakuan kiai kita. Siapapun yang menyombongkan diri di depan Allah dan menukar syariat Allah, sungguh azabnya sangat pedih. Nah, ini perkara pertama, ya, agar kita paham bahwa kaum yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah yang beriman kepadanya dan tak pernah jumpa dengannya. Beriman kepadanya maknanya apa? Menjalankan syariat seperti yang Nabi ajarkan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Salawat, tidak perlu Anda berdiri menepuk-nepuk dada, tidak perlu. Karena tahukah kita bersalawat dengan meletakkan tangan di dada dan menepuk-nepuk dada adalah kebiasaan kaum Syiah yang beranggapan setiap lisan mengucapkan salawat, ruh Rasulullah hadir di depannya. Jadi dengan meletakkan dada menunjukkan rasa cinta atas hadirnya ruh Rasulullah SAW. Tak ada syariat begitu. Okay? Salawat ya salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina silakan. Enggak juga enggak mengapa, tapi salawat menunjukkan begini Nabi mengajarkan.